Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi manfaat lainnya dalam komunikasi antar budaya yaitu kita membantu perselisihan orang lain. Bisa ya, orang yang berselisih karena berbeda budaya, kemudian kita bantu untuk menyelesaikan masalah karena kita mengetahui kedua budaya tersebut sehingga membantu sangat mereka dalam berkomunikasi antar budaya. Oke, dengan adanya komunikasi antar budaya yang baik dan benar sesuai dengan hakikatnya, maka kita sebagai manusia akan mengurangi kesalahpahaman dan hidup akur, aman, damai dengan budaya yang lainnya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi manfaatnya. Saya rasa manfaat, tapi nanti saya pengen tahu lagi nih manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Apa saja sih selain dua dua yang saya sebutkan tadi ya? Sebenarnya manfaat itu banyak, tapi nanti saya pengen tahu dari teman-teman, kita diskusi manfaat mempelajari komunikasi antar budaya itu apa saja, karena teman-teman juga pasti memiliki pengalaman komunikasi antar budaya masing-masing ya. Kemarin di soal ujian UTS yang saya buat soal bagaimana teman-teman memiliki pengalaman tentang komunikasi antar budaya, itu juga menjadi salah satu bagian dari manfaat bagian dari mempelajari KAB. Oke ya, mata kuliah ini. Oke, kita lanjutkan ke dimensi komunikasi antar budaya. Apa saja sih dimensi-dimensi komunikasi antar budaya itu? Yaitu dari mobilitas masyarakat ya teman-teman ya. Saya sudah menjelaskan sebelumnya di pertemuan ke-6 dan ke-7 bahwa dimensi komunikasi antar budaya adalah bagian dari mobilitas masyarakat. Nah, apa sih yang mobilitas masyarakat itu? Mobilitas masyarakat itu adalah perjalanan dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua lain yang dilakukan, di mana di sana adalah adanya peluang bisnis, peluang ekonomi, menggali hubungan antar pribadi semakin menjadi lebih erat antara hubungan komunikasi budayanya. Kemudian kalau di masa saat ini itu bisa negara-negara kita banyak bergantung secara ekonomis dengan bangsa lain. Begitupun negara kita ya. Negara kita juga tidak bisa terlepas bergantung dari bangsa lain ya teman-teman. Kita satu sama lain saling membutuhkan. Begitupun negara lain juga membutuhkan negara kita. Oke, disitulah yang terjadinya mobilitas masyarakat atau perpindahan kebudayaan. Misalnya saya berpindah ke luar negeri, misalnya ke Korea misalnya, ke Korea Selatan, bukan ke Korea Utara ya. Misalnya pindah ke Korea Selatan untuk melakukan studi, kemudian saya tinggal selama 1 tahun, atau bahkan pindah seterusnya karena misalnya suami bekerja di sana dan lain sebagainya. Nah, mobilitas perpindahan masyarakat inilah yang membuat komunikasi antar budaya terjadi, karena secara tidak langsung kita akan mengikuti aturan budaya yang ada di sana. Contoh kecil ya teman-teman, pada saat saya pernah datang ke ke Korea, uh, perbedaan budaya sedikit mencolok itu ada. Misalnya contoh kecilnya adalah saya biasa makan ke mall bersama keluarga saya dengan anak dan suami saya ke mall untuk misalnya makan di restoran misalnya. Saya biasa disajikan oleh pelayan. Saya biasa setelah kita selesai makan, ngobrol, kemudian saya pulang. Itu adalah hal yang biasa dilakukan di Indonesia. Rata-rata di seluruh Indonesia kita melakukan semua itu ya. Semua orang yang datang ke restoran memesan memesan makanan, kemudian pelayan mencatat, kemudian pelayan memberikan makanannya yang sesuai dengan apa yang kita pesan, kemudian setelah selesai kita pulang. Tetapi pada saat kita pergi ke luar negeri, misalnya contoh ke Korea, pada saat itu tidak semuanya restoran tidak memakai waitress atau penjaga teman-teman. Jadi semuanya adalah self service, di mana kita memesan makanan datang langsung ke counter, memilih menu apa saja yang kita inginkan untuk keluarga kita misalnya. Setelah memiliki menu kita makan, kita mengantarkan sendiri makanan kita ke meja kita. Oke ya, setelah selesai kita makan, kita ngobrol, kita wajib tidak boleh main pergi aja seperti di Indonesia teman-teman. Kita harus wajib untuk mengantarkan kembali makanan kita ke tempat yang sudah disediakan, yaitu dirapikan kembali ke tempat piring-piring kotor. Itu pun kita
tidak hanya langsung menyimpan saja teman-teman, tetapi membuang dulu sisa makanan yang ada di piring misalnya, atau di paper food misalnya, kita buang di tempatnya, kemudian piring kita simpan, kita susun sesuai dengan di mana piring-piring orang lain juga disimpan. Jadi benar-benar kita melakukan self service. Tidak boleh meja yang kita habis setelah makan banyak kotoran, sampah, seperti yang biasa kita lakukan di Indonesia nih. Di luar negeri itu rata-rata tidak seperti itu. Yang saya tahu di Eropa, kemudian di Korea, di Australia itu jarang sekali ada waitress. Tapi kalau di Australia masih ada waitress ya teman-teman, masih ada waitress yang kemudian mengantarkan, kemudian membersihkan makanan kita. Tetapi untuk di Korea yang saya tahu itu tidak ada. Kita semuanya self service. Begitupun pada saat kita naik kendaraan umum. Pada saat kita naik kendaraan umum, kita tidak boleh membawa makanan dan makan di dalam kendaraan umum tersebut. Jadi semuanya dalam keadaan bersih. Naik kereta, naik bus, atau kendaraan umum lainnya, kita tidak boleh makan di dalam kendaraan tersebut. Kalau di Indonesia kita masih santai ya, aturan-aturan yang kita biasa lakukan itu masih santai. Tapi kalau untuk di Korea misalnya itu tidak bisa. Itu yang harus kita mengikuti aturan di mana kita berpijak, disitulah kita harus mengikuti aturan budaya yang ada di sana. Oke, yang kedua adalah interaksi antar budaya. Oke, di sini teman-teman bisa baca, artinya komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota budaya atau penerima pesannya. Oke, di sini kita dihadapkan kepada masalah yang ada dalam suatu situasi di mana suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus kedapatan orang yang berbeda budaya yang dapat menimbulkan segala macam kesulitan. Namun, melalui studi dan pemahaman atas komunikasi antar budaya, kita dapat atau hampir menghilangkan kesulitan ini. Itu yang tadi saya sudah jelaskan ya, interaksi antar budaya mengenai pola makanan yang kita biasa makan di timur, yang di Indonesia, dengan kita biasa kemudian kita terjun atau masuk atau tinggal ke dalam lingkungan budaya yang semuanya melakukan self service. Itu adalah interaksinya gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya untuk pembahasan di minggu ini kita cukupkan sampai sini. Nanti kita bagi teman-teman yang mau bertanya, kita diskusikan bahwa komunikasi budaya itu sebenarnya simple tapi juga sulit untuk kita jalani jika kita tidak mau mengikuti aturan budaya yang ada. Itu akan jadi suatu hal yang mengerikan teman-teman. Apabila teman-teman terbiasa melakukan budaya di teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke budaya orang lain yang memiliki budaya yang berbeda yang tadi saya sebutkan, semuanya self service, kemudian teman-teman tidak lakukan itu, maka sesuatu hal yang akan teman-teman terjadi pertikaian itu bisa saja mungkin terjadi, karena orang Korea akan marah, kenapa kamu tidak membersihkan makanan bekas kamu makan, bukan membersihkan bekas orang lain tapi makan kamu sendiri. Itu kan sesuatu hal yang sangat memalukan ya, memalukan, tidak biasa, kemudian kita dilecehkan, dan itu bisa lebih buruk adalah bangsa kita dilecehkan. Itu sebenarnya yang patut kita jaga. Norma etika itu tidak harus kita harus belajar di dalam keluarga atau di sekolah, tetapi kita harus terapkan di dalam kehidupan bersosial gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Kita akan adakan Zoom ya untuk pertemuan ke-10 atau ke-11. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.